Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys, masih belajar matematika. Hari ini kita belajar tentang di tutorial kali ini kita belajar tentang fungsi ya, yang akan membahas tentang domain, range, dan asymptote. Masih bersama saya Pak Ervan. Baik, kita masuk ke definisi ya, dari domain, range, dan asymptote. Domain adalah daerah asal suatu fungsi, biasanya dilambangkan X dan terletak di sumbu X pada diagram kartesius. Di sumbu X biasanya disebut domain juga, karena itu adalah daerah asal. Untuk range adalah anggota daerah kawan suatu fungsi atau bisa disebut daerah hasil. Daerah range itu maksudnya anggota dari daerah kawan yang dipilih oleh domain, disebut daerah hasil, dan dilambangkan Y dan terletak di sumbu Y pada diagram kartesius. Tinggal ada titik X, Y itu sebenarnya sama dengan domain, range. Domain X, range Y, itu sudah pasangannya. Untuk asymptote itu apa? Asymptote adalah garis yang hanya didekati saja sejauh tak terhingga oleh kurva fungsinya. Jadi hanya didekati saja. Biasanya digambarkan dengan garis putus-putus pada diagram kartesius. Untuk tutorial ini, untuk asymptote nanti tidak saya gambar dengan garis putus-putus ya, tapi saya beri warna yang lain yang berbeda dengan kurva, atau ya yang berbeda dengan kurvanya ya. Asymptote terdiri atas asymptote datar, asymptote tegak, dan asymptote miring. Itu nanti yang dipelajari ya, asymptote datar, asymptote tegak, dan asymptote miring. Misalkan saya berikan di sini Y sama dengan 2X plus 1. Kita coba lihat domain fungsinya adalah untuk semua X, di mana X elemen bilangan real. Jadi semua X ya, bilangan real itu memenuhi untuk fungsi linear Y sama dengan 2X plus 1. Bagaimana ringnya? RF sama dengan RF-nya adalah untuk semua Y, di mana Y elemen real, jadi semua memenuhi. Tapi untuk fungsi linear tidak memiliki asymptote ya. Kalau kita gambar Y sama dengan 2X plus 1 itu seperti ini. Jadi di sini X-nya berapapun ya bergerak ini, dari sini kan ke kanan, Y-nya pasti ada. Jadi Y-nya, X-nya memenuhi, Y-nya juga memenuhi semuanya. Ke kiri sama, ke kiri berapapun X-nya, Y-nya juga memenuhi. Sehingga untuk domain fungsi semua X dan range fungsi juga semua Y ya. Itu untuk fungsi linear. Jika fungsi ini dibatasi, misalkan soalnya itu dibuat seperti ini ya, misalkan ini saya tulis sini Y sama dengan 2X plus 1 dimana misalkan min 1 kurang dari X kurang dari 2 misalkan, atau kurang dari 1. Nah ini ya, ini sama dengan 2X plus 1 kurang, dimana min 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Kalau ada salah seperti ini, berapa domainnya? Domain fungsinya adalah, domain fungsinya ya ini, min 1 kurang dari X kurang dari 1. Karena sudah dibatasi ya, sudah ditentukan dulu domainnya itu, dibatasi
mulai dari min 1 sampai 1. Nah, bagaimana ringnya? Sehingga ringnya juga akan berubah seperti ini. Ringnya kita di sini min 1 X-nya. Berarti kita dapatkan di min 1. Ini kan. Terus 1. X sama dengan 1. Kita juga mendapatkan Y sama dengan 3. Nah, ini. Sehingga ini yang balasi. Sehingga di sini bisa kita tulis min 1 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 3. Ringnya. Jadi bisa berubah seperti ini tergantung soalnya ya. Oke, kita lanjutkan ke fungsi kuadrat. Misalkan di sini fungsi kuadratnya saya berikan Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Domainnya bagaimana? Semua X memenuhi. Berapapun kamu masukkan X-nya, pasti akan mendapatkan ring. Berarti dia semua X memenuhi. Nah, di sini untuk mencari ringnya, kita harus mengingat ini. Rumus ini. X sama dengan min B per 2A. Ini adalah rumus apa? Sumbu simetri. Sumbu simetri ya. Dalam simetri kita dapatkan di sini min 2 per 2 kali 1 sama dengan min 1. Sumbu simetri itu apa sih? Sumbu simetri adalah sumbu yang membagi dua bagian kurva sama besar ya. Kalau Y di sini Y adalah nilai stasioner atau nilai balik ya. Rumusnya itu Y sama dengan D per min 4A atau B kuadrat min 4AC per min 4A. Ini namanya nilai stasioner. Nilai stasioner. Oh. Ya, ini stasioner. Stasioner. Nah, stasioner itu kita peroleh di sini 2 kuadrat min 4 kali 1 min 3 per min per kali 1 sama dengan 16 per min 4 sama dengan min 4. Nah, ini jadi nilai stasioner itu min 4, maka nanti ring itu bergerak dari min 4, tergantung bergerak kemana, bergerak bisa ke atas bisa ke bawah. Karena di sini fungsinya adalah fungsi kuadrat yang A-nya positif ya, A-nya positif. Kalau A-nya positif itu nanti akibatnya gambar itu terbuka ke atas, dia minimum. Tapi kalau A-nya negatif, dia itu maksimum. Nah, seperti ini. Karena di sini min 4 itu untuk yang minimum, berarti dia bergerak ke atas ini. Kalau misalnya di sini maksimum hanya negatif seperti ini, maka dia bergerak ke bawah. Ya, dia bergerak ke bawah.
ring. Nah ini. Oke. Nah, sehingga di sini dijawab ring adalah Y lebih dari sama dengan min 4 untuk Y elemen real. Jadi Y lebih dari sama dengan min 4. Nah, dia bergerak ke atas. Nah, dia minimum. Atau kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, jadi ini min 4 ini bergerak ke atas ini. Dari sini. Y-nya. Nah, masih tidak memiliki asimptot ya untuk fungsi kuadrat ini. Fungsi linear tidak punya asimptot, fungsi kuadrat juga tidak punya asimptot. Terus kita lanjutkan. Itu fungsi irasional. Fungsi bentuk akar. Misalnya sini ya, fungsi bentuk akar Y sama dengan akar pangkat 2 dari X kuadrat min X min 6. Berarti di sini fx-nya itu fungsi yang di sini itu nggak boleh 0. Oh sorry, fungsinya nggak boleh negatif ya. Seperti yang kemarin itu ya, berarti fx f-nya harus lebih dari sama dengan 0 karena nggak boleh negatif dalam tanda akar. Berarti X kuadrat min X min 6 lebih dari sama dengan 0. Maka di sini X plus 2 dikali X min 3 lebih dari sama dengan 0. X-nya ketemu X kuadrat X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih dari sama dengan 3. Nah, dari sini domainnya adalah X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih dari sama dengan 3, itu domainnya. Dan ringnya pasti tidak boleh negatif ya. Semua Y bilangan real memenuhi kecuali yang negatif tidak memenuhi gitu ya. Y lebih dari sama dengan 0. Untuk asimptotnya bagaimana? Dia juga tidak memiliki asimptot. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Di sini min 2, nah, ini lebih kecil. Makin ke kiri ya. Ini X sama dengan 3 makin besar. Kanan. Nah, itu untuk fungsi irasional. Jadi domainnya selalu domainnya itu bisa kita cari dari fungsinya ya, fungsi pembatasnya, terus ringnya selalu positif atau lebih dari sama 0. Baik, untuk fungsi berikutnya adalah fungsi rasional. Misalnya di sini saya ngambil fungsi rasionalnya adalah Y sama dengan 5 per X min 1. Fungsi rasionalnya. Penyebutnya itu X min 1, pembilangnya 5. Berarti di sini yang untuk rasional itu yang perlu diberi syarat adalah penyebutnya. Penyebutnya tidak boleh 0. Sehingga di sini X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Ya, nah, atau lebih anunya gini, X min 1 kan nggak boleh 0 dia menyebut X min 1 tidak boleh 0, tidak sama dengan 0, maka X nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, sehingga domainnya itu semua X bilangan real kecuali 1. Terus ringnya adalah tidak mungkin 0 ringnya, karena nggak ada X yang membuat ring itu menjadi 0 di sini. Oke. Nah, bagaimana apakah dia punya asimptot? Dia punya asimptot, yaitu asimptot datar sama asimptot tegak. Asimptot datarnya itu Y sama dengan 0. Asimptot tegaknya adalah X sama dengan 1. Asimptot datar itu horizontal ya. Vertikal itu tegak. Jadi di sini kenapa dia bukan domain 1 itu? Karena dia merupakan asimptot tegak. Kenapa 0 itu bukan bukan ring, nggak masuk dalam ring karena asimptotnya
karena 0 adalah asimtot datarnya. Kalau kita gambar seperti apa gambarnya ini. Nah, yang melengkung ini adalah kurva dari Y sama dengan 5 per X min 1. Nah, yang Y sama dengan 0 itu yang ini, yang merah. Ini adalah asimtotnya. Terus asimtot datar. Yang X sama dengan 1, ini asimtot tegaknya yang warna pink. Oke. Kita lanjutkan ke fungsi rasional yang lain. Misalkan lagi di sini fungsi rasional yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3 dibagi X kuadrat min 5X min 6. Nah, dari penyebut ini kita dapatkan ya. Dari penyebut ini kita dapatkan X kuadrat min 5X min 6 lebih sama dengan 0. Ya. Maka X-nya akan didapat X kali X plus 1 kali X min 6 sama dengan 0. X-nya ketemu min 1 dan X ketemu 6. Nah, sudah ketemu, maka tidak boleh 6 ya. Tidak boleh 6 dan min 1. Ini kita coret ya. Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, gini. Jadi X-nya tidak sama dengan min 1. X-nya tidak sama dengan 6. Tidak boleh itu. Karena menyebabkan 0. Nanti jadinya fungsi rasionalnya bentuknya tak terhingga ya, tak terdefinisi nanti kalau penyebutnya 0. Nah, untuk domainnya tadi ya, semua X bilangan real memenuhi kecuali min 1 dan 6 yang tidak. Terus untuk ringnya bagaimana? Ringnya tidak sama dengan 1. Kecuali 1 ya ringnya itu. Nah, terus apakah dia punya asimtot? Punya. Jadi Y sama dengan 1 itu adalah asimtot datarnya. Kenapa Y tidak sama dengan 1 ringnya? Tidak apa? Kecuali Y sama dengan 1 untuk ring, karena Y sama dengan 1 itu adalah asimtot datar. Terus asimtot tegaknya adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan 6 asimtot tegaknya. Digambar seperti ini ya. Y sama dengan 1 itu yang ini, yang merah, ini asimtot datar. Untuk asimtot tegaknya adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan 6. Ya. Tuh. Terus untuk fungsi rasional yang lain di sini juga ada Mas Yan. Bentuknya yang lain ini. Nah, di sini pangkatnya lebih tinggi ya, pembilangnya. Sama dengan tadi ya, X min 2 tidak sama dengan 0, maka X-nya tidak sama dengan 2. Sehingga domainnya untuk setiap X bilangan real kecuali 2. Ya, untuk ringnya itu semua memenuhi. Semua Y memenuhi. Atau tak terhingga ya, banyak. Karena sebenarnya di sini kita bisa lihat ya untuk ring fungsi ringnya ini, kalau di sini pangkat di sini pangkatnya lebih tinggi punya pembilang, maka kemungkinan semua memenuhi, banyak yang memenuhi gitu ya, atau tak terhingga ya, sehingga semua Y di mana Y elemen bilangan real, jadi pangkatnya lebih tinggian yang pembilang, maka hasilnya seperti itu. Karena dari sini kita dapatkan asimtotnya ada ya. Untuk ringnya itu berubah dengan asimtot miring di sini. Jadi itu 2X plus 1. 2X plus 1 dibuat dari pembagian antara 2X kuadrat min 3X min 1 per X min 2. Jadi ini. Jadi semua Y memenuhi karena dia linear.
asimptotnya ya, fungsi linier dengan kemiringan gradien 2. Terus untuk X sama dengan 2 itu merupakan asimptot tegaknya. Kalau kita lihat di sini, nah seperti ini, yang pink ini adalah asimptot tegak, yang miring adalah asimptot miring. Y sama dengan 2X plus 1. Ya itu ya. Jadi sebenarnya kalau di sini kita lihat pangkat ya. Coba kita lihat di sini. Kalau di sini pangkatnya itu lebih tinggi membilang, maka nanti mengakibatkan Y ya tak terhingga. Jadi banyak sekali Y-nya yang memenuhi semua bilangan real. Tapi kalau misalnya tadi coba kita lihat yang sebelumnya. Nah, kalau ini pangkatnya ini sama, pangkatnya sama, otomatis di sini jadinya 1/1 ya. Jadi kalau koefisiennya 1, ini koefisien 1. 1/1. Ini 1/1. 1/1, nilainya 1. Tadi Y-nya 91. Ini. Di ringnya itu kecuali 1, tapi asimptot itu merupakan asimptot datar. Terus kalau misalkan kita lihat yang sebelumnya, nah ini pangkat tertingginya yang bawah di penyebut 1, yang atas lebih kecil, maka ringnya kecuali 0, karena 0 adalah asimptotnya. Itu ya. Jadi sebenarnya kalau lihat Y-nya itu berpengaruh di sini, asimptot datarnya. Nah, ini terus kita lanjutkan. Kalau di sini sudah tidak ada yang yang perlu kita bicarakan lagi, kita bisa akhiri sampai di sini ya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys.